Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destrina Putri Safera. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus dari PepsiCo dan palm oil. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari PepsiCo. PepsiCo berkantor pusat di Purchase, New York, Amerika Serikat. Merupakan perusahaan makanan dan minuman global. Produknya dijual di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Portofolionya mencakup 22 merek yang masing-masing menghasilkan lebih dari 1 miliar dalam perkiraan penjualan retail tahunan. Asal-usul PepsiCo kembali ke abad 19 ketika seorang apoteker muda, Colt Bradham, mulai menjual minuman menyegarkan yang disebut bread drink. Minuman itu kemudian menjadi penantang utama untuk menyaingi merek Coca-Cola. Di milenial baru, PepsiCo memutuskan untuk fokus pada bisnis makanan kemasannya untuk bersaing secara efektif dengan Coca-Cola. Pepsi juga mengakuisisi Tropicana, produsen jus bermerek terbesar di dunia. Pada 1998, pada bulan Desember 2005, PepsiCo mengambil alih Coca-Cola dalam kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya. Fokus PepsiCo dan kemajuan yang dicapai dalam membangun berkelanjutan memberikan hasil yang baik. PepsiCo dinobatkan sebagai perusahaan makanan dan minuman teratas di sektor super makanan dan minuman DJSI dan termasuk dalam indeks keberlanjutan Dow Jones untuk tahun 2011. PepsiCo juga salah satunya perusahaan berbasis di Amerika Serikat untuk mendapatkan peringkat teratas di 19 sektor super yang dinilai ini adalah tahun ketiga berturut-turut bahwa PepsiCo telah dinobatkan sebagai pemimpin di sektor minuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi hutan palm oil. Minyak kelapa sawit diperoleh dari buah pohon kelapa sawit. Adalah minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia dan digunakan dalam pengolahan beragam bentuk makanan. Penggunaan non-makanannya ada deterjen, sabun, personal care produk. Selama bertahun-tahun, permintaan minyak kelapa sawit mendapat peningkatan tajam. Karena itu adalah salah satu minyak murah yang tersedia di pasar global dengan lemak trans. Di Amerika Serikat, konsumsi minyak kelapa sawit tumbuh dengan cepat, meningkatkan mendekati fokus. Namun, skala deforestasi di seluruh Tenggara, hutan hujan dibersihkan untuk membuat perkebunan minyak corn palm di negara-negara dengan tropis besar, seperti Indonesia dan Malaysia. Nama saya Salma Ibna Zafira dengan NPM 184111245 dari kelas manajemen 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari kasus perusahaan PepsiCo. PepsiCo menghadapi konflik dilema etika yang diklaim sebagai penyebab deforestasi skala besar di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh PepsiCo itu melakukan permintaan minyak sawit sebesar ratusan ribu ton per tahunnya. Hal ini menjadikan PepsiCo sebagai perusahaan dengan pembeli minyak sawit terbesar di dunia kelima. Dengan itu, ada dampak yang dihasilkan adalah kerusakan hutan dan lahan gambut, juga terjadinya pelanggaran HAM karena memaksa untuk mempekerjakan anak-anak dan mengganggu kesehatan masyarakat dari pembakaran hutan. PepsiCo juga mendapat kecaman dan kritik keras dari pecinta lingkungan yang dinilai menggunakan minyak sawit untuk bisnis dan mengorbankan lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nando Remaja dari kelas manajemen 18A. Di sini kelompok kami menganalisis tentang kasus PepsiCo dan saya ingin menjelaskan tentang analisis pesaing PepsiCo. PepsiCo merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di dunia yang mendistribusikan, memasarkan, dan menjual berbagai macam makanan dan minuman ringan kepada pelanggan di lebih dari 200 negara. Saing utama dari PepsiCo adalah Coca-Cola. Kedua perusahaan besar ini merupakan perusahaan besar minum non-alkohol, bersaing ketat untuk menguasai pasar
minuman karbonat dan non-karbonat di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Dian Damayanti, NPM 18411075 dari Manajemen 18A. Di sini saya akan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh PepsiCo. PepsiCo harus bertanggung jawab dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran tentang hak yang dilanggar dan masalah lainnya serta menerapkan dan melaksanakan kebijakan minyak sawit dengan tanggung jawab yang mewajibkan produksi dan pengadaan minyak sawit yang sepenuhnya terlacak, dikembangkan secara ilegal, dan terverifikasi sebagai yang tidak berkaitan dengan pelanggaran hak buruh, deforestasi, dan ekspansi lahan gambut. Juga pelanggaran HAM masyarakat yang dirugikan. PepsiCo harus memastikan bahwa pihak ketiganya mematuhi kebijakan untuk semua penggunaan minyak sawit dalam semua produknya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.